Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas terkait kuliah di geodesi itu kita belajar apa aja sih. Oke guys, untuk semester 1 di Teknik Geodesi Undip itu kita bakalan belajar yang pertama itu adalah pengantar geodesi dan geomatika. Jadi di sini kita benar-benar dijelasin terkait geodesi itu apa, terus kayak geomatika itu apa, tapi cuma sebatas pengantar. Jadi ya cuma sebatas pengantar doang. Terus ada mata kuliah ilmu ukur tanah 1. Nah, di sini kita udah diajarin untuk survei langsung ke lapangan. Jadi survei mappingnya itu langsung praktikum di lapangan ya guys. Terus kita juga belajar teknologi informasi kayak pendalaman Excel sama Word sih kalau ini. Terus ada kalkulus 1. Kalkulus 1 ini menjadi momok bagi mahasiswa baru ya guys, karena sulit gitu. Tapi saya sih alhamdulillahnya bagus sih nilainya. Terus ada fisika dasar 1, ada geologi dasar. Nah, jadi di geodesi gak hanya belajar geodesi doang ya, tapi ada beberapa disiplin ilmu lain tuh yang relevan dengan teknik geodesi. Contohnya geologi dasar. Jadi di sini kita juga paham terkait struktur batuan itu ada apa, terus jenis-jenis batuan, ada batuan beku, sedimen, metamorf, dan lain-lain gitu ya guys. Terus belajar Pancasila, olahraga, yang seru sih olahraga kalau menurutku. Kita dilatih senam, penilaiannya itu senam tuh tutup mata gitu, seru banget. Terus olahraga juga di Gor Jatidiri, di situ kita renang ya. Itu seru banget sih, ada yang nggak bisa renang juga teman-temanku. Aku mau sombong sih aku bisa renang gitu. Terus bahasa Inggris. Terus kita masuk ke semester 2. Nah, di semester 2 ini kita belajar terkait pemrograman komputer. Wah, ini salah satu mata kuliah yang menurutku seru sih. Nah, di sini tuh kita menggunakan software yang namanya MATLAB. Nah, di sini kita gunain buat coding sederhana gitu guys. Nah, terus di semester 2 kita juga ngelanjutin dari ilmu ukur tanah 1. Jadi ada ilmu ukur tanah 2. Nah, di semester 2 ini juga kita melakukan praktikum di lapangan. Jadi untuk geodesi itu ada praktikum di lapangannya gitu guys, seru banget. Dan yang bikin seru itu adalah waktu itu istilahnya kan libur transisi antara semester 2 ke 3 kan itu lebaran ya, mau lebaran gitu. Nah, waktu itu aku sempet reschedule tiket flight aku ke rumah itu gara-gara praktikum IUT ini guys. Jadi ada istilahnya itu responsi kalau di akhir. Dan yang paling seru itu adalah ngejar tanda tangan dosennya, itu seru banget. Ada pengantar ilmu hukum, jadi kita juga belajar ilmu-ilmu hukum. Terus ada kalkulus 2. Nah, kalkulus 2 juga menjadi momok bagi sebagian mahasiswa. Oke, selanjutnya fisika dasar 2. Kemudian ada geomorfologi. Nah, di geomorfologi ini seru banget. Jadi di situ ada ujian take home yang dimana kita itu harus memperhatikan kayak geomorfologi suatu wilayah gitu sih. Ini lebih ke geologi, aku juga kurang paham sih, udah lupa. Nah, jadi kayak seru banget. Waktu itu aku ngelihat bentang alam sungai. Nah, di sungai itu ada jenis batuan apa aja, terus kalau misalnya ada patahan, lipatan atau apa gitu, pokoknya yang bentuk-bentuk geologi gitu. Nah, itu yang bakalan kita identifikasi dan kita interpretasiin nanti. Terus ada pendidikan agama, ya basically ya religious is important for yourself. Terus kewarganegaraan. Oke, selanjutnya semester 3. Nah, jadi di sini ada mata kuliah
matrik dan vektor. Terus ada hitung perataan 1. Ntar bakalan aku jelasin deh mata kuliah hiper itu seperti apa. Terus ada pemetaan digital. Dan ini praktikum ke lapangan di KSKS. Dan ini seru juga sih. Jadi kita menggunakan nama alatnya itu Total Station. Di sini juga kita dituntut untuk kompeten dalam menggambar peta secara digital menggunakan AutoCAD ya waktu itu. Ingat banget. Terus di sini juga ada praktikum fotogrametri 1. Jadi fotogrametri itu kayak konsep sederhananya kayak gini sih, pemetaan dari udara gitu. Jadi kita menggunakan media atau platform berupa drone gitu. Kita bisa pakai drone. Terus ada hitung proyeksi geodesi. Hitung proyeksi geodesi ini lebih tepatnya kayak kita menghitung bumi yang awalnya itu kita pemetaan skala kecil ya. Kalau skala luas itu gimana gitu. Misalnya di Indonesia, pasti kan kita memperhatikan kayak kelengkungan buminya kan. Nah, di sini dihitung proyeksi geodesi itu lebih dipelajari. Terus ada sistem basis data, salah satu mata kuliah yang aku suka sih waktu itu. Setelah sistem basis data kita bakalan belajar hukum agraria. Ini lebih ke dasar-dasar hukum pertanahan gitu guys. Terus setelah itu ada matematika geodesi. Matematika geodesi ini kita belajar terkait segitiga kutub. Kita lebih belajar ke hitungan-hitungan matematikanya yang geodesi banget gitulah, intinya kayak gitu ya sederhananya. Oke, selanjutnya itu bahasa Indonesia. Nah, jadi yang berkesan bagi aku bahasa Indonesia ini tuh kita dituntut kayak bikin penelitian sederhana gitu, berbasis keilmuan. Oke, sekarang semester 4. Nah, jadi di semester 4 ini kita belajar apa aja? Yang pertama itu adalah kartografi. Kartografi itu merupakan salah satu pelajaran yang mempelajari terkait simbol peta, legenda, lebih kayak warna peta. Jadi kayak aturan-aturan gitu sih. Kayak aturan untuk bikin peta itu kayak apa. Terus ada kerangka vertikal. Kerangka vertikal itu kita mengukur beda tinggi. Jadi kita membuat sebuah jaringan di permukaan bumi, jaring pemetaan, terus kita mengukur beda tinggi. Kalau kalian pada bingung, ntar lihat aja ya video aku berikutnya. Terus penginderaan jauh 1. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik sama ilmu satelit, angkasa gitu. Nah, di sini kita juga belajar. Terus ada hitung perataan 2. Jadi kayak kelanjutan dari hitung perataan 1. Oke, selanjutnya ada fotogrametri 2. Oke, habis itu kita belajar terkait proyeksi peta. Jadi kayak perhitungan matematis gitu sih, ini lebih banyak hitungannya banget. Terus kita juga bakalan belajar survei rekayasa 1. Gimana kita kayak ngerencanain. Yang aku ingat sih kita kayak bikin RAP sih. Selanjutnya kita juga belajar pendaftaran tanah. Ini kayak kelanjutan dari hukum agraria. Kalau hukum agraria itu kan kayak basicnya banget gitu. Pendaftaran tanah ini kayak lebih ke bagaimana metodenya, terus teknisnya, aspek yuridisnya atau hukumnya gimana, lebih ke situ sih. Ini salah satu mata kuliah yang seru. Oke, selanjutnya adalah semester 5. Nah, di semester 5 ini kita belajar terkait geodesi satelit ya, yang menggunakan teknologi satelit gitu guys. Ini sangat seru banget buat kalian yang suka astronomi gitu. Ada survei hidrografi 1. Jadi survei hidrografi 1 itu kayak introduction dari how to mapping the sea. Terus ada sistem dan transformasi koordinat. Jadi kita belajar terkait sistem koordinat itu apa aja sih, terus transformasi koordinat itu apa aja. Nah, habis itu kita belajar terkait manajemen proyek. Jadi bayangin aja kita jadi anak manajemen yang memanage sebuah proyek gede gitu guys. Ini seru banget. Terus ada skema kerja. Nah, jadi skema kerja ini aku ingat banget waktu itu setiap minggunya itu ada kelas digabungin, 2 kelas di Teknik Geodesi Undip, 1 angkatan. Terus di situ kita diarahin gitu terkait apa ya, totally kayak asistensi juga ya sih, konsultasi juga ya, terkait progres
skema kerja kita. Terus ada penginderaan jarak 2. Terus ada sistem informasi geografis. Nah, kebetulan skripsi aku itu terkait sistem informasi geografis, guys. Jadi aku benar-benar suka pelajaran ini dan menurut aku ini aplikatif banget. Terus ada kerangka horizontal sama survei rekayasa 2. Oke, selanjutnya ada semester 6. Nah, di semester 6 ini kita bakalan belajar yang pertama itu adalah filsafat ilmu pengetahuan. Terus yang kedua itu adalah perencanaan dan pengembangan wilayah. Terus ada KKL. KKL ini 11 SKS, tapi kita kayak jalan-jalan gitu, bener-bener file trip gitu, seru sih. Kalau angkatanku ke Surabaya, Bali, Lombok. Terus ada metodologi penelitian. Di sini kita kayak dituntut bikin penelitian per tim, penelitian sederhana gitu. Terus ada model permukaan digital. Jadi di sini kayak kita bikin bentuk atau model dari permukaan bumi itu seperti apa. Terus kita belajar terkait survei hidrografi 2. Basically ini kayak teoritis tapi diaplikasiin ke praktikum surhid. Jadi ada praktikum survei hidrografi. Kebetulan waktu itu kita metain LPWP sama Pantai Kartini di Jepara, seru banget. Terus ada survei kadastral. Nah, terus di semester 6 itu kita bisa memilih peminatan sesuai passion kita. Nah, kalau di semester 7 itu kita belajar terkait AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Terus ada etika profesi. Jadi kayak profesi kita itu harus punya etikanya gitu sih, mempelajari kode etik dan sebagainya terkait keprofesian gitu sih, seru banget. Terus di semester 7 juga ada geodesi fisis. Ini menjadi salah satu momok juga. Jadi salah satu momok juga bagi mahasiswa geodesi. Tapi alhamdulillah angkatanku mayoritasnya lolos semua. Terus di sini juga ada kewirausahaan. Jadi kayak gimana kita dituntut buat punya usaha gitu sih, kayak BMC gitu, kayak bikin BMC yang mana BMC-nya itu terserah. Jadi kayak teman-temanku itu per timnya itu kan kita kayak dibagi per tim kan waktu itu. Kayak dari mereka tuh ada pengen bikin coffee shop, terus kalau dari tim aku tuh emang ngikutin arahan dari aku, kita bikin agent tour and travel gitu. Selanjutnya di semester 7 kita belajar terkait survei batas wilayah. Ini seru banget, jadi kita lebih tahu terkait peran geodesi untuk daerah perbatasan gitu, kayak untuk penentuan batas laut itu gimana, batas di darat itu gimana. Nah, terus di sini sebelumnya di semester 6 kan kita tahu udah ada pembagian peminatan gitu kan, guys. Nah, jadi di semester 7 itu kayak kita bener-bener ngedalamin. Karena di semester 6 ke 7 aku udah berpikiran buat mantepin diri aku skripsinya di bidang sistem informasi geografis. Makanya aku semester 7 melanjutin sistem informasi geografis berbasis internet. Dan kebetulan skripsi aku juga terkait itu, sistem informasi geografis berbasis internet gitu. Semester 7 juga kan libur transisi 6 ke 7 kan kita ngelakuin kerja praktik. Nah, di sini diambil SKS-nya. Terus untuk KKN yang bakalan aku lakuin di semester 7 ke 8 itu diambil di semester ini juga SKS-nya. Nah, dan sekarang aku semester 8 dan sekarang aku fokus ke skripsi atau tugas akhir, guys. Nah, jadi itu mungkin dari aku, sharing-sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya, guys. Atau misalnya ada salah dan hilafnya dari aku mohon maaf banget, karena ya manusia nggak luput dari kesalahan ya. Sekian dari aku, see you.